Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat New Life Community GBI Kemang Pratama yang kami kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dalam cuaca ekstrim kita melihat ada banyak hal-hal terjadi, ada banjir. Tapi saya mau berkata, biar terus kita ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sekalipun ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami banjir, datang tamu tak diundang ke rumahnya, tetaplah percaya bahwa senantiasa ada pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin sudah kita dengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus menderita sebagai prajurit Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, apakah harus menderita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya? Apakah itu yang harus kita lakukan? Supaya kita berkenan kepada Tuhan? Nah, saya ulang kembali ayat kemarin Bapak Ibu Saudara, yang ditulis dari 2 Timotius 2 ayat 3, 4, 5, dan 6. Saya bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dikatakan Paulus di sini adalah bagaimana ketika kita mengikut Kristus, kita mengalami aniaya-aniaya perkataan, aniaya-aniaya dari orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Ada orang berkata, Yesusmu kok beranak, Tuhanmu kok beranak. Nah, ini penderitaan yang kita alami dalam mengiring Kristus, Bapak Ibu. Tapi Paulus sudah melewati itu semua. Sehingga satu kali dia menasehatkan kepada muridnya Timotius supaya dia berjuang dengan hal-hal itu. Sekalipun ada orang yang mencela dia sebagai umat percaya, sekalipun ada orang mencela dia sebagai orang percaya kepada Yesus, tapi dia akan tetap tegar. Tapi yang mau saya katakan bagi Bapak Ibu Saudara, berbicara tadi tentang prajurit, menderita sebagai prajurit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir kalau mengikut Tuhan itu menderita terus. Tidak, ada rewardnya. Tuhan itu balance, Bapak Ibu Saudaraku. Ada kadangkala kita dipecut, ada kadangkala kita disayangi, ada kadangkala kita dibebat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk terus mendewasakan kita. Prajurit memang berjuang, prajurit memang harus latihan dengan keras, prajurit memang harus patuh dengan peraturan. Tapi rewardnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi, tidak memusingkan soal-soal kehidupannya. Artinya semua akan disediakan bagi setiap orang percaya yang terus tekun berjuang bagi Kristus, yang terus tekun berjuang dalam imannya. Percayalah, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Dalam kitab Filipi dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Reward ini Bapak Ibu harus juga kita renungkan, harus juga kita bayangkan, sehingga ketika kita mengiring Kristus tidak hanya menderitanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudara, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Menderita untuk latihan, Bapak Ibu Saudara. Menderita mungkin lari sekencang-kencangnya. Menderita mungkin mengangkat barbel, mengangkat beban yang berat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia menjadi juara, ada sanjungan, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa itu. Ada rewardnya, ada sanjungan, ada hadiah menanti, ada diskon-diskon menanti, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan ada promosi-promosi. Dahsyat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku.
tetapi disiplin dalam latihan itu memang harus supaya menjadi juara. Dan yang ketiga dikatakan tadi, seorang petani yang bekerja keras. Betul Bapak Ibu, seorang petani itu nggak bisa hanya sekedar untuk mendapatkan hasil yang baik, nggak bisa hanya sekedar. Harus bekerja keras. Dia harus mencangkul, menanam, menyirami, memupuki Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi percayalah, ketika itu sungguh-sungguh dilakukannya, maka hasil taninya pun bagus. Dan dikatakan di Alkitab, yang menikmati hasil tani itu terlebih dahulu adalah petaninya sendiri, bukan orang lain Bapak Ibu. Ada reward, ada hadiah, ada penghargaan ketika kita menderita, ketika kita melakukan, ketika kita bekerja keras, khususnya untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema khotbah selama 2 tahun ini, bagaimana kita harus memuridkan dan mau dimuridkan Bapak Ibu Saudara, kadangkala sulit kita lakukan, tetapi ketika kita terus melakukannya, percayalah, percaya akan ada reward, akan ada penghargaan, akan ada sesuatu yang baik yang akan kita alami di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tetap kuat dalam pemuridan. Saya bacakan di ayat terakhir, dikatakan Bapak Ibu Saudara, jika kita bertekun, di ayat 12, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Satu reward yang luar biasa lagi diberikan oleh Tuhan bagi kita ketika kita bertekun untuk melakukannya semua. Sebagaimana Paulus menasehatkan kepada muridnya Timotius tadi, bertekun di dalam Tuhan. Satu lagi rewardnya yang lebih lagi, ikut memerintah dengan Dia, dengan Tuhan. Artinya apa? Otoritas sebagai raja, otoritas sebagai pemerintah ada di tangan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Haleluya.